Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Sekalipun secara online tidak mengurangi semangat sukacita kita untuk terus semakin mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita bersama-sama belajar merenungkan dan mendapat rema dari kebenaran firman Tuhan, kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami anak-anak-Mu, hati kami melimpah dengan syukur dengan penuh sukacita. Sebab Engkau Bapa yang senantiasa memperhatikan, menolong, membimbing, menyertai kami. Terlebih di atas semuanya Engkau Bapa yang selalu ingin anak-anaknya dekat kepadamu. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Anugerah rahmat yang terus berlimpah dari hari ke hari atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini Bapa Engkau dapati hati setiap anak-anak-Mu. Hati yang subur untuk ditabur kebenaran firman. Sehingga setiap firman yang ditabur tertanam berakar buah 60, 100 kali lipat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau melayakkan kami untuk semakin mengenal-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam namanya kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Mengenal-Mu itu kerinduanku. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh rindu ingin mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu kerinduan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita orangnya, maka kita harus membuktikan kerinduan kita melalui perjuangan kita. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita orangnya, maka kita harus membuktikan kerinduan kita melalui perjuangan kita. Jadi kita tidak sekedar rindu, tapi mau membuktikan kerinduan kita mengenal Tuhan melalui perjuangan kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu sudah seberapa jauh mana perjuangan Bapak Ibu Saudara atau sudah sejauh mana perjuangan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya tahu dan yang saya percaya, seberapapun perjuangan kita mengenal Tuhan, Alkitab berkata 1 Korintus 15 ayat 58b, sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan atau perjuangan kita mengenal Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ulangi, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, kita berjuang untuk mengenal Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya tidak tahu sudah sejauh mana perjuangan kita, tapi yang saya tahu ketika kita berjuang mengenal Tuhan, mungkin melalui ibadah, perenungan firman, dengar khotbah, dan lain sebagainya, percayalah Bapak Ibu Saudara, perjuangan kita untuk mengenal Tuhan tidak pernah sia-sia, melainkan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Saya ulangi, perjuangan kita mengenal Tuhan tidak pernah sia-sia, melainkan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Ayub. Ayub mengenal Tuhan menghasilkan perubahan cara pandang. Dalam Ayub pasal 42 ayat 5-6 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Selama ini Ayub hanya mendengar tentang Tuhan dari orang lain. Tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Sekarang dia sendiri yang mengalami Tuhan. Dia sendiri yang mengenal Tuhan. Bapak Ibu, di zaman Ayub sudah ada banyak kepercayaan. Ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan atau menyembah Tuhan. Tapi tidak ada satu orang pun yang benar-benar yakin atau yang benar-benar mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Termasuk Ayub. Selama ini Ayub hanya mendengar tentang Tuhan dari orang lain. Ayub hanya mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dari orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah Ayub melewati pencobaan, Ayub mengenal Tuhan, satu-satunya Tuhan
yang benar. Dia katakan, selama ini dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi hari ini aku sendiri memandang engkau, aku sendiri mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan ini poinnya Bapak Ibu Saudara. Ketika Ayub mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, Ayub mencabut perkataannya, Ayub menyesal. Sekali lagi, ketika Ayub mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, Ayub mencabut perkataannya, Ayub menyesal. Bapak Ibu, kenapa Ayub mencabut perkataannya? Kenapa Ayub menyesal? Karena selama ini cara pandang Ayub salah. Sekali lagi, kenapa Ayub mencabut perkataannya? Kenapa dia menyesal? Karena selama ini cara pandangnya Ayub salah. Nah, ketika Ayub mengenal Tuhan, dia mau mengubah cara pandangnya yang salah menjadi benar. Dia cabut perkataannya, dia menyesal. Ini kebenaran yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini kebenaran yang luar biasa. Mengenal Tuhan menghasilkan perubahan cara pandang. Bapak Ibu, seberapa berani kita mengatakan saya mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Seberapa berani kita mengatakan hal demikian. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, seberani itu jugalah kita mau mengubah cara pandang kita yang salah menjadi benar. Kalau kita berani mengatakan, saya mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Oh, itu baik, itu benar. Tapi harusnya seberani itu juga kita mau mengubah cara pandang kita yang salah menjadi benar. Bapak Ibu, beberapa waktu ini netizen Indo dihebohkan dengan seorang grazirit yang ditangkap polisi karena kasus penipuan. Beberapa netizen merasa senang orang ini ditangkap karena menurut mereka ini orang sombong, ini orang melawan Tuhan dan sebagainya. Padahal menurut saya Bapak Ibu, terkadang orang membuat satu video itu hanya untuk kebutuhan konten Bapak Ibu. Supaya dia laku, supaya dia punya ciri khas. Ya, tidak jauh beda sebenarnya video-video dia ini atau konten dia ini dengan konten yang lain. Nah Bapak Ibu, saya tidak mengenal orang ini. Saya juga tidak berhak untuk membela dan sebagainya. Tapi ada satu berita yang saya baca Bapak Ibu. Grazirit ini mau mengubah cara pandangnya yang salah menjadi benar. Dalam satu berita dikatakan dia mengakui kesalahannya, dia menyesal dan mau mengikuti setiap proses yang ada. Berapa banyak orang yang ketangkap seperti Grazirit ini tapi tidak mau mengubah cara pandangnya. Berbeda dengan Grazirit yang satu ini Bapak Ibu. Nah, ketika saya membaca kisahnya, saya teringat juga dengan kisah Zakheus. Setelah Zakheus bertemu Yesus, dia mengenal Yesus, dia mau mengubah cara pandangnya yang salah menjadi benar. Di dalam Lukas 19 ayat 8 dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Selama ini cara pandang Zakheus salah. Money is everything, uang segalanya. Tapi setelah dia mengenal Yesus, menghasilkan perubahan cara pandang dari cara pandang yang salah menjadi benar. Dulunya uang segalanya, sekarang Tuhan Yesus segalanya. Bapak Ibu, dia kembalikan apa yang menjadi hak orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan sia-sia kita mengenal satu-satunya Tuhan yang benar jika kita tidak mau mengubah cara pandang kita yang salah menjadi benar. Saya ulangi, sia-sia kita mengenal satu-satunya Tuhan yang benar jika kita tidak mau mengubah cara pandang kita yang salah menjadi benar. Bapak Ibu, mengubah cara pandang yang salah menjadi benar lebih dihargai daripada berpura-pura menjadi benar. Mengubah cara pandang yang salah menjadi benar lebih dihargai daripada berpura-pura menjadi benar. Selain itu, mengubah cara pandang yang salah menjadi benar adalah perintah Tuhan. Baca Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak cara pandang dunia yang salah. Jangan serupa, tapi apa? Berubah oleh pembaruan budimu.
ambil keputusan untuk mau mengubah cara pandang yang salah menjadi benar. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita semakin mengenal Dia Bapak Ibu. Dari satu pengenalan akan Tuhan kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih luar biasa. Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, mari ambil kertas dan pena. Mari tulis apa saja cara pandang yang salah selama ini. Dan berkomitmenlah Bapak Ibu Saudara untuk mau mengubah cara pandang yang salah menjadi benar. Contohnya tidak sedikit orang Kristen cara pandangnya ketika melihat masalah, ini masalah kutuk ini. Ini masalah hukuman Tuhan nih. Waktu ngalamin masalah, sepertinya Tuhan mengutuk saya. Sepertinya Tuhan sedang menghukum saya. Bapak Ibu, ini cara pandang yang salah ketika kita berkaca kepada kebenaran firman Tuhan. Baca Roma 8 ayat 28. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal. Termasuk setiap masalah yang sedang kita alami. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan dalam ayat ini ada di ayat 29-nya. Kita diarahkan untuk menjadi semakin serupa seperti anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Jadi masalah bukan kutuk, masalah adalah berkat. Masalah bukan hukuman, tapi cara Allah mengasihi kita untuk mengarahkan kita kepada Kristus. Ini cara pandang yang benar ketika kita melihat masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang Kristen cara pandangnya salah ketika tidak ada mujizat yang terjadi, menyimpulkan berarti tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada jalan keluar berarti tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada mujizat berarti tidak ada Tuhan. Kalau doa tidak jawab berarti tidak ada Tuhan. Nanti giliran mujizat terjadi, oh Tuhan ada. Beri jalan keluar, oh Tuhan ada. Oh kalau doa dijawab, Tuhan ada. Tapi kalau tidak ada, berarti Tuhan tidak ada. Ini cara pandang yang salah Bapak Ibu. Bagi orang percaya, ada tidak ada mujizat, Tuhan ada beserta kita. Ada tidak ada jalan keluar, Allah Immanuel menyertai kita sampai pada kesudahannya. Sudah atau belum dijawab doa kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita Bapak Ibu. Ini cara pandang yang benar. Nah hal lainnya lagi, ada orang Kristen yang punya cara pandang, Pak gak ada guna jadi orang baik. Cuman dimanfaatin orang aja, diketawain orang aja, gak ada hasil apa-apa tuh sia-sia Pak. Bapak Ibu ini cara pandang yang salah nih. Alkitab katakan dalam Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu untuk menjadi baik. Karena apabila tiba waktunya, jika kamu tidak menjadi lelah, kamu akan menuai. Jadi tidak pernah sia-sia ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi orang yang baik. Ini cara pandang yang benar. Nah masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara, cara pandang yang salah, mari tulis dan ambil komitmen untuk mengubah cara pandang yang salah menjadi benar. Ketika kita melihat istri kita, cara pandang kita selama ini salah, ayo tulis. Selama ini aku memandang istriku negatif terus. Ubah dong cara pandang kita. Istriku, mulai hari ini aku akan melihat dia sebagai istri yang cantik, istri yang soleha. Amin Bapak Ibu. Sehingga rumah tangga syakinah, mawadah, mawarokah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang cara pandang kita memandang pasangan aja salah Bapak Ibu. Cara pandang kita melihat anak-anak kita salah. Mari ubah cara pandang yang salah menjadi benar. Inilah hasil mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Ayub sudah mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat masalah, berhadapan dengan persoalan hidup dan lain sebagainya. Seperti apa cara pandang kita? Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan dari orang lain. Sekarang aku sendiri sudah mengenal Tuhan. Oleh karena itu, aku mencabut perkataanku. Aku menyesal. Aku mengubah cara pandangku yang salah menjadi benar. Bapak Ibu Saudara, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar menghasilkan perubahan cara pandang. Nah ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, mari kita belajar dari Daud. Yang pertama mengenal Tuhan menghasilkan perubahan cara pandang. Yang kedua mengenal Tuhan menghasilkan dipercaya oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak pernah sia-sia perjuangan kita mengenal Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bangun pagi, tekun bangun pagi, berdoa. Ya, ada waktu khusus disediakan untuk merenungkan, membaca firman Tuhan.
Oh Bapak Ibu dengar khotbah-khotbah yang berkualitas yang membuat kerohanian bertumbuh. Banyak cara untuk kita berjuang mengenal Tuhan. Percaya Bapak Ibu, tidak sia-sia tapi menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Termasuk Daud Bapak Ibu. Daud mengenal Tuhan dan menghasilkan dipercaya oleh Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan seperti ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Siapa orang yang takut akan Dia? Orang yang mengenal Dia Bapak Ibu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bayangkan perjanjian Tuhan diberitahukan kepada orang yang mengenal Dia. Dari ayat ini timbul satu pertanyaan. Kenapa Tuhan mau memberitahukan perjanjiannya kepada mereka yang takut akan Dia? Kepada mereka yang mengenal Dia. Kenapa Bapak Ibu? Saya dapat satu pencerahan. Karena orang-orang ini dapat dipercaya. Karena orang-orang yang mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan, dapat dipercaya. Pak, kenapa mereka bisa dipercaya Tuhan? Karena tindakan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kenapa mereka dapat dipercaya? Karena segala tindakan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya Daud, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya dia menulis ayat ini. Dari kehidupannya ketika dia berperang melawan Goliat, dia tidak takut. Tapi dia percaya bersama Allah Israel, dia mampu mengalahkan Goliat. Ketika dia ditegur Nathan, dia tidak mengeraskan hatinya. Dia tidak banyak alasan, tapi dia merendahkan diri, bertobat, berbalik dari yang jahat. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia berkata, jangan mengusik hamba yang diurapi. Bapak Ibu, hampir sebagian besar tindakan Daud berkenan di mata Tuhan. Itulah sebabnya Daud dipercaya Tuhan. Itulah sebabnya dia tulis ayat ini, orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang takut akan Dia, perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita diselamatkan oleh anugerah. Ini sudah harga mati, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kita percaya bahwa kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik, bukan karena tindakan tingkah laku kita dan sebagainya. Saya setuju. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa kita adalah orang-orang yang menerima anugerah khusus atau yang mendapatkan anugerah khusus. Ada anugerah umum, orang-orang diberkati. Orang-orang menerima berkat Tuhan. Matahari diberikan kepada orang baik dan orang jahat. Sumber alam dan lain sebagainya diberikan kepada orang baik dan orang jahat. Itu anugerah umum Bapak Ibu Saudara. Tapi ada anugerah khusus yang sudah kita terima, yang sudah kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Keselamatan kita terima, dosa kita diampuni. Kita dijamin pasti Bapak Ibu Saudara. Jadi benar bahwa kita bukan diselamatkan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Tapi ingat, anugerah yang kita terima adalah anugerah khusus. Nah, masa sudah menerima anugerah khusus, tapi tindakannya umum? Ya, sudah menerima anugerah secara khusus, kok tindakannya sama seperti orang pada umumnya? Seharusnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kita menerima anugerah Tuhan, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, anugerah yang kita terima adalah anugerah khusus. Karena itu tingkah laku, perbuatan, tindakan kita harus khusus juga, harus nyata bentuknya Bapak Ibu. Inilah orang yang meresponi anugerah yang sudah diterimanya atau anugerah yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Tindakan khusus kita, tindakan nyata kita merupakan respon kita terhadap anugerah yang sudah kita terima. Iya dong, anugerahnya khusus, masa hidupnya secara umum? Masa tindakannya secara umum? Harusnya anugerah khusus, tindakannya juga khusus. Anugerahnya nyata, tindakannya juga nyata. Karena itu saya mau katakan Bapak Ibu, jangan berkecil hati atau merasa tidak dipercaya Tuhan ketika belum menjadi orang yang kaya, sukses, makmur dan sebagainya. Jangan kecil hati dong. Jangan merasa kayaknya Tuhan gak percaya saya. Jangan Bapak Ibu. Sebab apa? Selama tindakan kita berkenan di hadapan Tuhan, selama kita memiliki tindakan yang nyata, maka kita layak dipercaya oleh Tuhan. Sekali lagi, selama tindakan kita berkenan di hadapan Tuhan, tindakan nyata kita berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita layak dipercaya oleh Tuhan.
Mari jadi orang Kristen yang tidak hanya ahli membicarakan kasih saja, tapi ahli juga membagikan kasih. Nggak jago bicara kasih, tapi jago juga membagikan kasih. Punya tindakan kasih yang nyata, Bapak Ibu. Saya masih menemukan banyak orang Kristen termasuk pendeta. Ngakunya sih mengampuni, tapi di belakang masih saja menggerutu, kepahitan, cerita, bergosip mengenai hal-hal yang buruk. Masih saya melihat orang Kristen hamba Tuhan seperti itu. Di media sosial, di depan publik katanya, kita mengampuni, jangan membalas kejahatan. Tapi di belakang kok masih bermain yang jahat. Ini namanya hanya jago membicarakan kasih tapi tidak jago membagikan kasih. Hanya ahli membicarakan kasih tapi tidak ahli membagikan kasih. Orang yang ahli membagikan kasih, di depan dia bicara mengampuni, di belakang juga dia harus mengampuni dengan tulus dan jujur. Tidak simpan kepahitan, dendam dan seterusnya, Bapak Ibu. Itu orang yang ahli membagikan kasih. Jangan hanya jago kita membicarakan kasih, lihat orang kesusahan, apalagi saudara seiman, kasihannya. Iya, biarlah kita bisa berdoa buat dia. Jangan cuma jago atau ahli membicarakan kasih. Mari punya tindakan nyata. Kasih, membagikan kasih secara nyata, Bapak Ibu, dengan menolong sesama. Itulah sebabnya sekalipun gereja kita bukan gereja yang besar, gereja ini setidaknya saya bersama jemaat Tuhan dan orang-orang yang punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa, ya, melalui Yayasan Bahtera Peduli Nusantara, kita mempunyai tindakan kasih yang nyata, Bapak Ibu. Tidak hanya ahli membicarakan kasih, tapi ahli juga membagikan kasih. Ya, jangan berkecil hati, Bapak Ibu. Saya belum dipercaya Tuhan karena belum sukses kaya makmur. Enggak. Selama kita punya tindakan nyata, selama tindakan kita berkenan di hadapan Tuhan, kita layak jadi orang Kristen yang dipercayakan Tuhan. Nah, selain itu, Bapak Ibu Saudara, jangan ahli mempresentasikan kebenaran saja, tapi tidak ahli mempraktekkan kebenaran. Saya masih melihat termasuk diri saya kadang-kadang paling jago tuh mempresentasikan kebenaran. Wah, teori Alkitab dari A sampai Z jago, ahli, Bapak Ibu. Tapi ketika mempraktekkan kebenaran, sebentar dulu nih. Mari ahli mempraktekkan kebenaran. Kalau kita mau praktekkan kebenaran, jadi orang Kristen yang rendah hati, tidak sombong. Ayo, jangan cuman bisa atau ahli mempresentasikan apa itu sombong, apa itu rendah hati. Ayo praktekkan, Bapak Ibu Saudara. Saya masih menemukan orang Kristen hamba Tuhan, termasuk diri saya kadang-kadang masih curi-curi sombong, Bapak Ibu. Bukan curi-curi pandang, curi-curi sombong. Curi-curi sombong itu kelihatan lah, Bapak Ibu Saudara, ya. Kelihatan dari kalimat yang diucapkan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau menyombongkan diri. Biasanya depannya seperti itu. Saya tidak bermaksud membanggakan diri saya, menyombongkan diri saya. Habis itu cerita tuh tentang dirinya. Ini sih namanya masih jago mempresentasikan kebenaran, tapi belum ahli mempraktekkan kebenaran. Kalau kita belajar, Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan, jadi orang yang rendah hati, maka tidak sedikit pun kita mau mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Jangan curi-curi sombong, Bapak Ibu. Termasuk kalau kita mau mempraktekkan kebenaran, Bapak Ibu, mari tinggalkan segala tabiat buruk, dosa yang masih kita sembunyikan rapat-rapat, yang tidak ada orang lain tahu selain Tuhan dan setan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tinggalkan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma jago mempresentasikan dosa itu ini loh, akibatnya ini. Ayo ahli juga mempraktekkan meninggalkan dosa, menuju jalan, menuju kebenaran, Bapak Ibu. Nah, inilah orang-orang yang layak dipercaya Tuhan. Inilah hasil dari mengenal Tuhan, yaitu dipercaya Tuhan. Kenapa dipercaya Tuhan? Karena tindakan-tindakannya berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara menangkap satu kebenaran yang luar biasa pada pagi hari ini. Amin. Di akhir kebenaran ini saya mau katakan, Bapak Ibu, saya tidak berani berkata bahwa dari sekian hamba Tuhan, sayalah yang paling mengenal Tuhan, atau saya paling sempurna mengenal Tuhan. Saya tidak berani mengatakan demikian, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mengenal Tuhan itu sama seperti mengenal pasangan kita atau sahabat terdekat kita.
Dibutuhkan perjuangan untuk benar-benar mengenal atau mengenal dengan sempurna. Sampai hari ini pun memasuki pernikahan 12 tahun, saya belum mengenal dengan sempurna Bapak Ibu pasangan saya, istri saya. Saya tidak berani berkata saya yang paling mengenal dia, sebab pastinya Tuhan yang paling mengenal dia. Nah itulah sebabnya saya harus berjuang untuk benar-benar mengenal dia, termasuk mengenal Tuhan kita. Ya, tidak ada orang yang langsung mengenal pasangannya atau sahabatnya Bapak Ibu. Semua harus melewati perjuangan, termasuk mengenal Tuhan. Jadi jangan bilang kita yang paling sempurna mengenal Tuhan, atau kita dari sekian orang yang paling mengenal Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Kita masih berjuang mengenal Tuhan. Karena itu mengenal Tuhan tidak boleh hanya kerinduan. Mengenalmu itu kerinduanku. Jangan sampai situ saja. Tapi mengenal Tuhan, kerinduan kita harus dibuktikan melalui perjuangan kita. Bagaimana mau mengenal Tuhan? Tidak punya waktu khusus bersama dengan Tuhan. Masih ogah-ogahan baca Alkitab. Masih kalau cari Tuhan, kalau mengenal Tuhan, pas ada masalah saja. Yang paling parah ada masalah malah tidak mengenal Tuhan. Waduh. Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, semuanya dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Sudah belum kita punya mental seperti Paulus? Di atas semuanya pengenalan akan Tuhan lebih mulia. Sudah belum Bapak Ibu kita punya semangat spirit yang sama seperti Paulus? Dan di ayat 10a dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa langsung mengenal Tuhan atau sempurna mengenal Tuhan. Semua butuh perjuangan. Paulus pun mengatakan, semua ku anggap rugi karena pengenalan Tuhan akan Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Bapak Ibu, Rasul Paulus telah membuktikan kerinduannya melalui perjuangannya untuk mengenal Tuhan. Segala sesuatu dia anggap rugi, segala sesuatu dia tinggalkan demi pengenalan akan Kristus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudah sejauh mana perjuangan kita untuk mengenal Tuhan? Apakah masih kadang-kadang atau malah semakin merosot? Tapi saya percaya setelah mendengar kebenaran ini, spirit kita, semangat kita dari hari ke hari, aku semakin mau mengenal Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari kenal satu-satunya Tuhan yang benar. Perjuangan mengenal Tuhan tidak pernah sia-sia, tapi menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Dari Ayub kita belajar mengenal Tuhan menghasilkan perubahan cara pandang. Siapa bilang sulit mengubah cara pandang yang salah menjadi benar? Mengenal Tuhan Bapak Ibu. Nanti Tuhan pimpin kita. Tuhan tolong kita untuk mengubah cara pandang kita yang salah. Suami atau istri, ya, jangan cuman doakan suami istrinya yang wah tiap hari cekcok ribut. Ayo ajak arahkan untuk semakin mengenal Tuhan. Nanti cara pandangnya diubahkan. Kalau konseling orang Bapak Ibu Saudara nggak cukup memang didoakan, harus diarahkan. Kamu mau mengenal Tuhan nggak? Sehingga waktu menghadapi masalah cara pandang yang salah diubahkan menjadi benar. Nah ini yang Ayub alami, mengenal Tuhan menghasilkan perubahan cara pandang. Dari Daud juga kita belajar Bapak Ibu, mengenal Tuhan menghasilkan dipercaya Tuhan. Tuhan mau loh memberitahukan perjanjiannya sampai segitunya loh Tuhan kepada orang-orang seperti Daud ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena Daud punya tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dia dipercaya kepada Tuhan. Jangan pernah berkecil hati Bapak Ibu. Selama kita masih punya tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tindakan yang nyata. Bapak Ibu Saudara dan saya layak dipercaya Tuhan. Banyak hal yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Yang penting hari ke hari kita mengenal Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kita menghasilkan dipercaya oleh Tuhan.